Oke, jadi sebetulnya ini political will sebenarnya, political will Ah, atau kemauan politik dari para pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan politik yang menyejahterakan hakim gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. beberapa waktu yang lalu, kalau melihat timeline sosial media, ada gerakan cuti bersama dari para hakim di Indonesia, Sobat TCID. Waktu berita itu muncul di sosial media gitu ya, I'm wondering gimana situasinya ketika pengadilan di seluruh Indonesia itu stop dalam satu hari karena hakimnya mogok kerja gitu. Kalau misalnya diturut-turut lagi informasinya, ini berbicara soal upah yang diterima hakim sampai saat ini itu sudah dianggap tidak layak lagi, Sobat TCID. Bahkan salah satu perwakilan dari para hakim yang ingin melakukan aksi ini itu mengatakan gaji mereka itu seperti uang jajannya Rafathar selama 3 hari begitu. Ini menjadi lumayan menarik untuk dibahas karena gerakan cuti bersama oleh para hakim ini mengetuk hati saya untuk ngobrolin ini di Suara Akademia karena mereka kan tugasnya berat gitu ya, menjadi pengadil dalam sebuah persidangan di Indonesia yang nggak mungkin cuma satu dua gitu setiap harinya, pasti banyak banget gitu yang harus mereka lakukan. We gonna talk about it buat episode kali ini, dan khusus untuk kali ini karena temanya hukum, kita bakal ngobrol bareng sama orang IJRS ya, Indonesia Judicial Research Society. For this episode, we gonna talk with Mas Yoris Wooten. Halo Mas Yoris, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif, selamat malam, sehat-sehat Mas. Oke. Apa kabar Mas Yoris? Lagi sibuk apakah belakangan ini? Iya, belakangan ini sebetulnya seperti yang tadi disampaikan Mas Syarif ya, lagi diributkan sama para hakim di Indonesia, memperjuangkan hak-hak para hakim. Jadi kita bersama-sama para hakim mendampingi basis perjuangan para hakim di Indonesia. Oke. Mas Yoris mungkin bisa set the context dulu di awal kita ngobrol nih. Apa sih yang jadi latar belakang para hakim ini akhirnya melakukan gerakan cuti bersama nih se-Indonesia pula gitu. Ini bukan cuma gerakan yang em, apa ya, kecil, cuman kayak hakim Jakarta gitu, tapi masif nih. What's the background nih Mas Yoris? Mungkin bisa di-share ke yang dengerin gitu. Iya, makasih Mas Syarif. Jadi sebenarnya pertama-tama kita harus set the konteks dulu ya soal pemahaman kita bersama terkait dengan hakim. Jadi siapa sih hakim-hakim yang kemarin melakukan protes gitu terkait dengan uh, kenaikan gaji gitu ya. Bahasa media kan soal kenaikan gaji ya, padahal sebetulnya lebih luas dari itu yang diperjuangkan soal kesejahteraan hakim itu sendiri termasuk soal keamanan ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari undang-undang dasar kita termasuk dengan undang-undang terkait dengan kekuasaan kehakiman itu uh, kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara hakim yang kita bahas di sini ini bukan hakim MK ya, jadi bukan Hmm, 9 hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, tapi hakim yang berada di Mahkamah Agung. Nah, yang protes juga bukan hakim agung ya, jadi hmm, beda ya hakim agung dan juga hakim di tingkat pengadilan negeri di uh, tingkat pertama dan juga pengadilan banding. Nah, ya. terkait dengan hakim Mahkamah Konstitusi dan juga hakim Mahkamah Agung dan hakim-hakim ad hoc itu diatur hak-hak kepegawaiannya itu diatur secara terpisah. Sementara yang Hmm, kita bahas di sini adalah hakim-hakim yang berada di lingkungan di bawah Mahkamah Agung ya. Jadi di ya. pengadilan pertama dan juga pengadilan banding, di lingkungan peradilan tata usaha negara, agama dan juga lingkungan peradilan umum ya. Jadi Oh, pengadilan militer pun dia secara terpisah hmm, di Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi konteksnya bahwa hakim itu ada di hakim lingkungan peradilan agama, tata usaha negara dan juga peradilan umum di pengadilan tingkat pertama dan juga banding. Nah, selanjutnya, kita perlu pahami juga bahwa konteks cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim ini bukan mogok kerja ya, jadi cuti bersama. Jadi para hakim ini menggunakan hak cuti mereka untuk menyampaikan pendapat mereka sebagai warga negara, yang mana itu tentunya merupakan bagian dari hak konstitusional dong. ya. Masa Betul. buruh bisa protes terkait dengan upah, masa hakim nggak bisa gitu. Ya. Nah, jadi eh, hakim-hakim menggunakan hak cuti mereka untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak konstitusional. Tapi di satu sisi, ketika para hakim ini menggunakan cuti mereka, banyak banget nih apa perkara-perkara yang nggak bisa terselesaikan. Betul. Pada akhirnya apa? Justice denied, justice delay gitu. Hmm, Eh, Keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan itu sendiri gitu. Jadi kita yes. menyayangkan sebenarnya ketika misalkan negara nggak memperhatikan masalah ini, ketika misalkan hakim terus melakukan protes dengan eh, cuti bersama atau bahkan sampai mau bekerja, tentunya banyak sekali
apa rasa keadilan yang ada di masyarakat atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu kemudian nggak bisa terselesaikan gitu. Nah, kurang lebih gambaran awalnya seperti itu, Mas, terkait dengan kenapa para hakim ini melakukan protes. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari penyebabnya, yang dituntut oleh para hakim ini bukan hanya sekedar kenaikan gaji ya, yang dibahasakan oleh media, tapi lebih dari itu ada soal kesejahteraan yang nggak pernah diperhatikan, Ya. ada soal keamanan juga, sebagai konteks juga bahwa eh, hak kepegawaian dan juga fasilitas hakim yang kita bahas hari ini Hmm. itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang nggak pernah direvisi selama 12 tahun sampai dengan hari ini. Diatur terakhir Oke. tahun 2012. Sementara inflasi itu sudah terjadi sekitar sebanyak 250%. Artinya eh, gaji yang diterima hakim di tahun 2012 itu berbeda dengan gaji yang diterima hakim di tahun 2024. Ya. Gitu, secara konteks ekonominya seperti itu. Oke, artinya situasi ekonomi kan harusnya membuat upah yang diterima kan harusnya gradually naik juga menyesuaikan situasi ya. Betul. Tapi kenapa baru sekarang nih aksinya dan kayak baru sadarnya sekarang nih Mas Yoris nih karena s- inflasinya udah dari tahun-tahun kemarin dan baru sekarang nih akhirnya bikin move yang lumayan gede gitu. Nah, sebetulnya Mas, sebetulnya protes terhadap kenaikan gaji ini sebagai hak dari para hakim itu sudah dilakukan secara berkala begitu. Mhm. Ketika PP 94 2012 itu keluar, itu sebetulnya ada gejolak juga sebelumnya. Jadi ada Ya. demonstrasi juga di tahun 2011 yang menuntut kenaikan gaji. Karena sebelumnya di tahun 2000 itu peraturan terakhir diatur di tahun 2000, lalu kemudian tidak pernah direvisi sampai tahun 2011. Lalu kemudian ada protes, lalu kemudian pemerintah merespon itu dengan menaikkan gaji itu pada tahun 2012. Lalu dalam perkembangannya pasti ada terjadi inflasi kan. Lalu kemudian di Ya. tahun dirubah lagi PP ini di tahun 2016 yang mana ketentuan terkait dengan gaji hakim ini justru disamakan dengan gaji PNS begitu. Jadi Oke. konteksnya sekarang yang perlu dipahami bahwa gaji hakim ini disamakan dengan gaji PNS. Padahal Ya. kalau kita lihat secara ilmu ketatanegaraannya, hakim ini dia penyelenggara kekuasaan yudikatif gitu. Tuh. Sementara ASN ini dia adalah aparat dari pemerintah di Mhm. lingkungan kekuasaan eksekutif. Jadi ini dua hal yang berbeda. Sementara ketika gaji hakim disamakan, beban kerjanya yang berbeda. Kerja-kerja yang dilakukan oleh ASN, oleh PNS itu berbeda dengan kerjaan yang dilakukan oleh hakim yang membutuhkan keahlian khusus begitu. Sehingga secara remunerasi, secara honorarium, secara tunjangan, secara gaji harusnya hak-hak kepegawaiannya itu dibedakan sebenarnya. Nah, balik lagi ke konteks tadi soal uh, perkembangan protes terhadap kenaikan gaji itu, di tahun 2016 ketika peraturan itu direvisi tapi tidak mengubah ketentuan bahwa gaji hakim disamakan dengan gaji PNS, para hakim kemudian melakukan judicial review ya, uji materi terhadap peraturan pemerintah tersebut. Dan MA di tahun 2018 di putusan nomor 23 tahun 2018 itu sudah mengeluarkan putusan yang membatalkan ketentuan bahwa gaji hakim disamakan dengan PNS, Mhm. termasuk juga terkait dengan tuntutan soal hak pensiun ya, karena gaji pokok kan dia akan berpengaruh kepada tunjangan di masa pensiun gitu, yang menyesuaikan dengan gaji pokok gitu. Nah, di tahun 2018 itu MA sudah membatalkan ketentuan itu sehingga status quo sekarang kondisinya adalah terjadi kekosongan hukum begitu, terjadi kekosongan hukum karena apa? Mahkamah Agung sendiri ataupun bahkan pemerintah sendiri tidak merespon putusan Mahkamah Agung itu yang membatalkan ketentuan terkait dengan gaji hakim yang disamakan dengan PNS. Nah, ketika peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 ini kemudian diubah lagi, perubahan yang kedua di tahun 2022, ketentuan terkait dengan putusan MA yang sudah dikeluarkan sebelumnya itu enggak lagi diatur gitu. Jadi tidak diatur kembali sehingga ada kekosongan hukum di sini. Jadi menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia terkait dengan gaji dan juga tunjangan yang didapat oleh hakim gitu. Underlying rules-nya nggak ada dong ya? Artinya sekarang dia Mas Yoris ya? Betul Mas, karena dasar hukumnya sendiri sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sendiri gitu. Oke. Wow, ngagetin sih kalau nggak ada aturan dasarnya nih tiba-tiba. Oh ini masalahnya. Tapi nih Mas Yoris, itu mungkin hal yang lain ya. Cuman pertanyaan aku pribadi sekarang adalah, kalau boleh tahu tuh kisaran gaji hakim kan tadi Mas Yoris mention sama seperti PNS begitu ya. Em, Range-nya berapa gitu? Kalau misalnya bisa diceritain ke Sobat isi ID dan berbicara gaji yang layak pasti ya ngikutin inflasi lah gitu dari rate awal Ya. 2012 ngikutin inflasinya kayak gimana ya itu diikutin terus kenaikannya. Cuman bicara yang sekarang sampai akhirnya menuai aksi gerakan cuti bersama hakim ini sendiri sebenarnya di angka berapa sih kok sampai akhirnya masih dianggap kurang layak nih Mas Yoris?
Oke, Mas. Jadi kita dasarnya duduknya di PP 94 2012 tadi ya, yang udah Hmm. dibatalin EMA itu sebetulnya ya. Jadi di PP itu dia mengatur terkait dengan hak kepegawaian yang didapat oleh hakim, termasuk juga dengan fasilitas ya. Nah, hak terkait dengan keuangan itu ada 3 hak tuh yang diatur. Yang pertama soal gaji pokok, lalu yang kedua soal tunjangan jabatan hakim, dan yang ketiga soal tunjangan kemahalan. Nah, saya uraikan satu-satu ya. Nah, kalau untuk gaji pokok ini sendiri, dia bilang bahwa gaji pokok itu disesuaikan atau disamakan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil, yang Oke. mana di lampirannya, di lampiran 1 itu dia udah uraikan tuh besaran sesuai dengan golongan ruang kan, di PNS itu ada golongan dan juga ruang ya. Ya. Terus ada juga terkait dengan masa jabatan. Jadi kayak misalnya semakin lama dia menjabat dan semakin tinggi golongan dan ruangnya, maka akan semakin besar gajinya. Nah, yang paling rendah itu untuk gaji pokok ya, itu misalnya untuk golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun, itu gajinya di 2 juta rupiah, 2, Ya. sekian juta lah. Nah, kalau untuk golongan yang paling tinggi, di golongan 4E, dengan masa kerja 32 tahun, itu gajinya 4,9 juta rupiah. Jadi kecil Oke. sekali ya gaji pokoknya, 2 juta dan juga 4,9 juta, yang mana gaji pokok ini itu dia berimplikasi kepada masa pensiun gitu. Jadi kalau masa pensiun dia hanya bisa dapat hak sesuai dengan gaji pokoknya, sekian Mhm. persen dari gaji pokok yang sangat kecil ini gitu. Nah, itu yang pertama terkait dengan gaji pokok. Dan gaji pokok ini tidak mengalami penyesuaian sampai sekarang, bahkan inflasi 250%. Ya. Sementara ASN atau PNS itu dia mendapat kenaikan setiap sekian tahun sekali sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, ketika uh, hakim ini di Undang-Undang Keputusan Kehakiman itu dinyatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara. Jadi statusnya itu adalah pejabat negara. Ya. Tetapi hak kepegawaiannya mengikuti PNS. Ini kan dua hal yang apa ya, bertolak belakang ya. Di satu Betul. sisi statusnya pejabat negara, tapi di sisi lain hak kepegawaiannya menyesuaikan dengan PNS. Nah, kondisinya apa? Ada ketidakpastian hukum karena apa? Karena ketika diadukan kepada Kemenpan RB bilang, loh, saya nggak ngelola dong hak kepegawaian ini karena ini kan sesuai dengan PP 94 tahun 2012. Jadi ketika gaji PNS naik, gaji hakim nggak naik. Mhm. Karena gaji hakim sudah diatur secara khusus di PP 94 tahun 2012 sesuai dengan lampiran beserta golongan ruang dan juga masa kerja tadi gitu. Jadi itu yang harus dipahami juga bahwa kondisi ini nggak cuma soal gaji ya, tapi soal status hakim itu sendiri. Apakah hakim itu pejabat negara atau hakim itu PNS gitu. Makanya solusi jangka panjangnya adalah kita merekomendasikan agar ada RUU jabatan hakim, yang mana RUU jabatan hakim itu dia menegaskan kedudukan hakim itu sebagai apa. Lalu kemudian hak kepegawaian hakim ini dikelola secara sendiri, di mana di sistem satu atap Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung kan udah ada satu atap tuh. Dulunya tuh Betul. kan lingkungan peradilan tun dan juga lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan umum itu diatur di bawah Departemen Kehakiman. Sementara Oke. lingkungan peradilan agama itu diatur di bawah Departemen Agama. Lalu lingkungan peradilan militer itu diatur di Mabes TNI begitu. Nah, setelah reformasi itu udah direform. Jadi Mahkamah Agung itu dia mengelola keempat lingkungan peradilan itu. Sementara hak kepegawaiannya dia masih menyesuaikan dengan PNS-PNS ini. Nah, ini kan hal yang apa ya, nggak sejalan gitu. Di satu sisi kita ingin mereformasi Mahkamah Agung agar dia punya kekuasaan yang independen mengatur hak kepegawaiannya sendiri, tapi di sisi lain hak kepegawaiannya justru diselimpahkan kepada disamakan dengan hak kepegawaian PNS yang mana dia menjalankan kekuasaan eksekutif begitu. Nah, itu dari sisi besaran gaji pokoknya. Nah, Hmm. selanjutnya dari tunjangan jabatan hakim itu diatur juga di lampiran 2 PP 94 tahun 2012 itu dengan beserta aturan perubahannya. Nah, itu besarannya itu sesuai dengan jabatan struktural yang dipegang dan juga sesuai dengan penempatan di pengadilan. Ada tingkatan tuh klasifikasi pengadilan. Ada pengadilan tingkat 1B, lalu 1A, lalu 1A khusus gitu. Nah, hakim di tingkat kelas yang terendah itu tunjangan jabatannya itu 8,5 juta. Sementara kalau hakim dia naiklah sesuai dengan semakin tinggi kelas pengadilannya, maka akan semakin tinggi tunjangan jabatan Ya. hakim. Jadi tunjangan jabatan hakim ini yang lumayan besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2012, 8,5 juta itu besar sekali. Sementara sekarang harusnya Ya. dia lebih besar dari itu dong karena ada inflasi 250%. Itu yang kedua terkait dengan tunjangan jabatan hakim. Lalu yang ketiga itu terkait dengan tunjangan kemahalan. Ini juga dipersoalkan karena apa? Tunjangan kemahalan ini masih sangat dalam tanda kutip diskriminatif ya, karena dia Hmm. membagi berdasarkan zona. Jadi ada zona 1, zona 2, zona 3, dan juga zona 3 khusus. Nah, wilayah DKI Jakarta dan beberapa daerah lain yang masuk di dalam zona 1 itu tidak mendapatkan tunjangan kemahalan sama sekali. Nah, ini beberapa hakim itu protes juga karena apa? Karena tidak setara dong. Sekalipun wilayah-wilayah terpencil itu mendapat diakomodasi untuk mendapat tunjangan kemahalan, tapi bukan berarti tinggal di wilayah Jakarta atau tinggal di wilayah di Pulau Jawa yang terpencil itu biaya hidupnya
kurang lebih sama lah tingginya dengan wilayah-wilayah lain yang diprioritaskan untuk mendapatkan tunjangan kemahalan. Itu terkait dengan tunjangan kemahalan. Lalu poin keempatnya yang sebetulnya nggak diatur di dalam PP 94 tahun 2012 itu adalah terkait dengan eh, remunerasi sesuai dengan beban perkara. Jadi Ya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu Mas, itu dia punya tunjangan sesuai dengan beban perkara yang ditangani. Jadi misalkan nih, kamu punya mengadili 2.000 perkara, nanti kamu dapat honorarium sebanyak biaya perkara yang kamu tangani. Nah, di Mahkamah Agung, hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung ini, dia nggak mendapat hak yang sama seperti itu. Yang mana Oke. sebelumnya, itu sebelum PP 94 2012, itu ketentuan itu ada, tapi kemudian dihapus. Nah, kalau coba kita bandingkan dengan hakim-hakim di wilayah negara lain, kenapa isu gaji ini uh, harus menjadi concern kita bersama? Karena kekuasaan kehakiman ini dia sangat berkaitan erat dengan keadilan yang didapat oleh masyarakat. Yang mana kalau kita tahu sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari kita, pemberitaan-pemberitaan di media di mana para hakim itu sering mendapat suap dari para pihak, kemudian dia cenderung putusannya nggak berpihak karena sudah dikontrol oleh pihak lain. Ini kan berkaitan dengan gaji. Jadi ketika kita memberikan gaji atau kita menjamin kesejahteraan hakim itu sebaik-baiknya, maka dia akan berimplikasi pada putusan hakim yang bagus, yang bisa melahirkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan juga kepastian hukum di dalam masyarakat. Nah, kita coba bandingkan ya gaji yang diterima oleh hakim di Indonesia dengan beberapa negara lain khususnya di kawasannya dengan kemampuan ekonomi yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Kalau secara rata-rata ini berdasarkan riset dari Economic Research Institute, itu gaji rata-rata atau take home pay hakim di Indonesia itu berkisar di angka uh, berapa? 32 juta. Sementara di Asia Tenggara itu berkisar 98 juta. Nah, data ini juga menunjukkan bahwa hakim di Indonesia, hakim Indonesia itu mendapat tunjangan paling rendah ketiga di wilayah Asia Tenggara. Nah, kalau coba kita bandingkan dengan negara tetangga, misalnya di Malaysia itu, gaji rata-rata hakim, take home pay-nya itu di angka 50 juta. Sementara di Singapura itu sendiri itu 122 juta. Sementara Indonesia itu hanya sebesar 32 juta. Itu rata-rata take home pay ya. Jadi Ya. rata-rata ini nilai rata-rata berarti ada hakim yang mendapat jauh di bawah angka itu gitu. Mhm. Nah, itu secara konteks gimana kita coba bandingkan hakim yang ada di negara Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Situasinya kan sebenarnya udah jelas gitu ya. Pendapatan ratanya di Indonesia ya udah jauh sepertiganya gitu dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Itu satu hal. Underlying law-nya juga tadi sudah dihilangkan gitu beberapa tahun yang lalu. Dan inflasi juga tidak diperhatikan sebagai salah satu penentu bagaimana kita harusnya memberikan remunerasi yang tepat gitu kepada hakim-hakim di Indonesia. Tadi kan Mas Yoris sudah mention gitu ya bahwa sebenarnya udah ada diskusi nih gitu. Hakim juga sudah menyampaikan sebenarnya bagaimana seharusnya pengupahan ini tuh dijalankan begitu. Kenapa dialognya selalu buntu dan akhirnya kayak nggak pernah ada kejelasan bagaimana mengaturnya ini nih ya Mas Yoris ya? What happened gitu? Apakah memang pihak legislatif sama eksekutifnya menganggap ini bukan hal yang pentingkah atau kenapa nih? Oke, jadi sebetulnya ini ya political will sebenarnya, political will Ah, atau kemauan politik dari para pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan politik yang menyejahterakan hakim gitu. Jadi kalau misalkan seorang presiden atau seorang anggota DPR bahkan, tapi ini kan urusan PP ya. Kalau ya, misalnya revisi PP ini kan ada di kewenangan eksekutif ya. Sebetulnya eh, apa nama eh, harus ada political will begitu dari pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan untuk eh, dia bermuara pada peningkatan kesejahteraan hakim itu sendiri gitu. Nah, kalau dalam kita lihat dari perkembangan ada pengujian dan juga pembatalan terhadap ketentuan PP ini sendiri, sebetulnya harusnya pemerintah itu mengambil inisiatif itu dengan merevisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 ini sendiri. Ah, tapi kok bisa mandek gitu? Nah, sebetulnya usulan perubahan PP ini sendiri itu udah berlangsung lama sebetulnya, Mas. Jadi sebelum ya, COVID itu sudah ada diskusi untuk revisi ini. Bahkan kan sebelum COVID sekalipun itu sudah ada pengujian kan. Artinya pengujian peraturan pemerintah ini ya yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Artinya para hakim ini sendiri itu sudah menyadari bahwa PP ini udah nggak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi kita yang mengalami inflasi begitu. Nah, di tahun sebelum COVID ya, artinya di tahun 2019 ke bawah, itu kan sudah ada putusan tadi tuh sebagai langkah advokasi. Lalu kemudian secara internal juga sudah ada konsolidasi untuk menyusun revisi terhadap PP 94 2012 ini. Nah, pembahasannya itu sempat terhenti waktu COVID karena kita tahu sendiri ya beban keuangan negara waktu itu kan teralokasikan untuk memerangi pandemi gitu. Nah, akhirnya terhenti, lalu kemudian hidup lagi
kembali lagi konsolidasinya dibangun itu di tahun 2023 kemarin ketika negara sudah kembali dalam keadaan normal gitu. Tapi sering mengalami kendala. Kendalanya di mana? Di Sekretariat Negara. Ini menurut informasi ya yang kami peroleh dari rekan-rekan hakim kemarin. Kendalanya di Sekretariat Negara, lalu kendalanya juga di Mahkamah Agung karena MA ini kan harusnya punya apa ya? Dia ada namanya IKHI ya, Ikatan Hakim Indonesia, yang mana dia harus terus mengawal isu kesejahteraan hakim ini sendiri. Jadi kemudian juga di Kemenpan juga misalnya terkait dengan status dia yang sebagai pejabat negara, tapi dia menerima gaji yang disamakan dengan PNS. Jadi sebetulnya kalau Kemenpan duduk bersama dengan Mahkamah Agung, duduk bersama dengan Sekretariat Negara, di bawah perintah Presiden, sebetulnya kalau ada political will dari lembaga-lembaga ini, PP 94 ini bisa segera direvisi menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang gitu. Tapi tidak hanya itu saja, dorongan besar yang sebetulnya kita perjuangkan di sini adalah terkait dengan kesejahteraan hakim itu sendiri yang lebih dari gaji, terkait dengan fasilitas. Misalnya kondisi sekarang hakim-hakim di daerah tuh rumah-rumah negara atau rumah-rumah dinas yang mereka tempat itu sangat memprihatinkan. Termasuk juga dengan transportasi. Mereka nggak dapat transportasi, bahkan ada juga yang mengeluhkan soal tunjangan transportasi yang nggak dibayar. Termasuk juga sistem mutasi, rotasi, promosi yang apa ya, menurut para hakim ini pengakuan mereka itu dalam tanda kutip kurang ya, apa ya, kurang merespon kebutuhan mereka sendiri gitu. Misalkan ketika mereka dilakukan mutasi itu hak keuangan mereka itu ditangguhkan selama 6 bulan dan melakukan sistem reimburse gitu. Jadi setelah 6 bulan baru ditransfer kepada mereka. Nah ini kan apa ya, menimbulkan kendala dan juga beban bagi mereka sendiri dalam hal manajemen kepegawaiannya ya. Jadi kalau kita bicara manajemen kepegawaian secara besar, ini nggak hanya terkait dengan gaji pokok, tunjangan jabatan hakim, tunjangan kemahalan, atau bahkan honorarium berdasarkan beban perkara, tapi juga ada fasilitas tadi, transportasi, lalu memperhatikan bagaimana kehidupan mereka di daerah, termasuk juga ancaman-ancaman yang sering mereka alami. Misalnya ada hakim yang menyatakan bahwa mereka mendapat teror dari warga, termasuk soal keamanan ketika misalkan mereka sedang berdinas, sedang memimpin sidang, atau bahkan di luar kedinasan, itu bagaimana proteksi terhadap keamanan mereka. Bahkan ada juga hakim yang diteror dengan apa? Dengan darah, kemudian ada juga hakim yang sampai dibunuh. Nah, ini kan artinya bahwa permasalahan kesejahteraan hakim ini lebih daripada sekedar gaji. Makanya usulan ke depannya adalah mengatur kesejahteraan hakim ini di dalam rancangan undang-undang terkait dengan jabatan hakim. Lalu yang kedua terkait dengan uh, apa ya, contempt of court atau apa, keamanan hakim ya, Ya. keamanan jaminan kepada keamanan hakim itu sendiri baik ketika dia melakukan tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan gitu. So, ini bukan soal gaji, karena kan yang diangkat di media publik kan, yang di sosial media especially, yang di-highlight Betul. adalah ucapan bahwa gaji hakim itu cuma 3 hari gajinya uang jajannya Rafathar gitu kan. Avatar ya. Tapi bukan itu sebenarnya masalahnya. Nggak cuma soal gaji yang diterima aja, tapi bagaimana keamanan, lalu juga kesejahteraan. Not only the judges itself gitu ya, tapi juga keluarga-keluarganya kadang-kadang suka nerima ancaman deh Mas Yoris ya. Exactly, exactly, Mas. Dan ini kita menemukan banyak sekali cerita-cerita para hakim dari daerah ya, khususnya yang jauh dari keluarga, selain beban ekonomi ya, ketika misalkan mereka jauh dari keluarga, terpaksa harus memberangkatkan keluarga untuk tinggal bersama mereka, itu kan beban ekonomi cukup besar. Di samping itu mereka juga sering mengalami ancaman, nggak hanya mereka, bahkan ancaman itu sering terjadi ke keluarga mereka, orang-orang dekat mereka. Yang mana kita belum punya tuh regulasi terkait dengan apa ya, sebetulnya sudah diatur sebetulnya di dalam KUHP kita dan juga mungkin ke depan KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi kan itu hanya terkait dengan hukum pidana ya. Bahkan mungkin perlu diatur terkait dengan hukum perdata dan juga lingkup ketentuan hukum yang lain. Tapi justru itu makanya kita butuh diatur di dalam RUU Jabatan Hakim, termasuk juga diatur di dalam uh, rancangan undang-undang terkait dengan contempt of court gitu, penghinaan terhadap lembaga peradilan. Sehingga apa? Sehingga aspek keamanan hakim ini bisa menjadi perhatian bersama. Nah, satu hal juga misalnya soal pengamanan, para hakim itu menuntut mereka tuh punya namanya police justice ya. Kalau di Ya. Amerika Serikat itu ada namanya US Marshal. Jadi ada uh, dalam tanda kutip lembaga kepolisian yang dia berada di lingkungan peradilan Mahkamah Agung gitu, atau di lingkungan yudikatif gitu, yang mana ketika hakim bersidang itu police justice ini, polisinya pengadilan ini, dia terus mengawasi, menjaga keamanan untuk para hakim bisa terjamin keamanannya. Sementara praktik selama ini kan ketika misalkan ada putusan atau ada persidangan perkara yang menyita sekian banyak perhatian publik, itu ya para hakim, lembaga kehakiman itu pada akhirnya minta kepada polisi, minta kepada BRIMOB, minta kepada TNI untuk memberikan pengawalan kepada mereka. Nah, mereka belum punya pengawalan khusus, padahal posisi mereka itu sangat rentan terhadap ancaman dari para pihak maupun ancaman yang lebih besar dari publik begitu ketika mereka menangani kasus-kasus yang menyita perhatian publik seperti itu. Well,
ini jadi lumayan menarik karena isunya bukan hanya soal gaji nih, Sobat Isi ID. We should apa ya, give a mark di situ karena ini bukan cuma soal gaji saja, tapi bagaimana perlindungan hakim yang kadang-kadang kalau ngelihat di berita atau mungkin di film-film kadang ada hakim yang diteror ya, itu sebenarnya poinnya nih. Tapi nih Mas, saya mencoba untuk baca kolom komen gitu. Aku buka kolom komen ketika hakim melakukan gerakan cuti bersama ini, ada respon negatif gitu dari publik yang bilang hakim ini kan sebenarnya gajinya sudah lumayan besar ya. Hakim ini kan sudah menerima uang yang lumayan begitu. Kenapa masih demo lagi? Dan ditariknya adalah banyak kok hakim yang sudah gajinya udah puluhan juta tapi masih culas gitu. Banyak kok hakim yang masih nerima sesuatu yang di bawah meja meskipun sudah lumayan gede. Saya ngelihat banyak hakim yang kehidupannya udah baik-baik aja begitu. Kita pengen coba ngelihat bagaimana kinerja hakim yang baik dan kesejahteraan. Sebenarnya ini berdampak langsung nggak ya Mas ya? Ketika kesejahteraan hakim dipikirkan banget sama negara dengan integritas mereka bekerja di pengadilan nih Mas Yoris nih. Ya, ya, sebetulnya ini pertanyaan yang challenging ya, apa yang challenging ya Mas. Ya. Nah, ada riset dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang hasil penelitian itu dia berkesimpulan bahwa sebetulnya kesejahteraan hakim baik itu secara finansial maupun fasilitas yang dinikmati itu berdampak langsung terhadap integritas dia, terhadap kebijakan atau keputusan dia. Jadi kalau kita ngomong aja lah Mas, secara sederhana tuh banyak orang bilang ya, logika tanpa logistik is nothing gitu. Ya, Jadi pada intinya memang ketika standar hidup atau kesejahteraan hidupnya rendah, maka dia akan punya kecenderungan yang lebih tinggi untuk menerima cuan-cuan lain yang ya, ilegal gitu. Nah sekarang ketika kondisinya sekian lemah seperti itu, lalu kita nggak ada inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan, maka akan lebih banyak potensi kecurangan, lebih banyak putusan yang tidak berkeadilan, lebih banyak apa ya, permasalahan ketidakadilan karena putusan hakim yang ngalor ngidul ya, yang menyimpang dari rasa keadilan kita sendiri. Nah, ketika kita nggak ngatur, ketika kita nggak meningkatkan kesejahteraan hakim yang sebetulnya itu sangat revolusioner di PP 94 2012, tapi karena ada inflasi yang seterusnya harus disesuaikan, jadi disesuaikan secara berkala sesuai dengan inflasi itu, maka ya kalau kita nggak ngatur, maka ya semakin banyak kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan seperti yang tadi Mas Syarif sebutkan gitu. Lalu persoalan satu lagi, tadi yang sempat dimention juga, hakim ini udah mendapat tunjangan yang begitu besar, gaji yang begitu besar, tapi kok masih menuntut begitu. Nah, perlu kita pahami bahwa ini yang publik banyak yang nggak tahu sebenarnya, Mas. Beban perkara yang ditangani oleh hakim itu sangat besar. Itu kalau kita bandingkan dengan PNS itu sangat berbeda jauh. Data dari laporan akhir tahun, laktahnya Mahkamah Agung, itu menyatakan bahwa personil hakim di bawah lingkungan peradilan Mahkamah Agung itu sekitar 6.000 hakim. ya. Nah, sementara perkara yang ditangani per tahun 2023 kemarin, itu ada sebanyak 2,8 juta. Artinya apa? Per tahun ya. Artinya, satu hakim itu dia menangani sekitar 470-an perkara per tahun. Oke. Bayangkan coba, 470-an perkara per tahun tuh harus... Hari aja nggak nyampe 400 ya. Betul. Artinya, beban perkara itu sangat-sangat besar. Dan itu harus diimbangi dengan gaji, tunjangan, remunerasi yang sesuai dong dengan beban perkara yang ditangani. Selain itu, nggak cuma soal beban perkara, Mas. Ada soal hakim ini kan posisi yang strategis. Dia Ya, menentukan keputusan yang sangat penting bagi negara. Bahkan negara pun bisa menjadi pihak gitu. Hakim bisa memutus negara bersalah. Artinya dia punya peran yang sangat besar, mempengaruhi kebijakan yang sangat besar. Oleh karenanya harus dihargai dengan gaji yang layak gitu. Posisi hakim itu posisi yang terhormat, officium nobile. Jadi posisi yang terhormat itu membuat kesejahteraan dia harus diberikan secara layak juga, secara terhormat juga begitu. Jadi kalau kemudian banyak orang bilang, kenapa hakim menuntut naik gaji, padahal gajinya sudah besar ya, lu lihat aja beban perkaranya gimana gitu, lu lihat ya. aja ancaman yang diterima di lapangan gimana gitu. Nah termasuk juga Mas, misalkan ketika orang tadi bercanda ya soal gaji hakim itu hanya apa gaji 3 hari dari Ya, apa uang jajannya uang Rafathar ya. jajannya Rafathar gitu. Nah mungkin itu bahasa-bahasa yang kemudian digoreng oleh media ya, tapi sebenarnya cobalah cek lagi di lampiran gaji pokok yang sebenarnya gaji pokok itu ketika hakim di masa pensiunnya dia gajinya menyesuaikan dengan gaji pokok itu sangat-sangat kecil. Yang paling kecil 2 juta, yang paling besar tuh 4,9 juta. Artinya ketika dia sudah pensiun itu tunjangan jabatan sekalipun segitu besarnya hanya berlaku ketika dia masih aktif hakim. Mhm. Ketika nanti dia sudah pensiun, gajinya itu atau tunjangan pensiunnya itu menyesuaikan dengan gaji pokok yang sangat kecil tadi. Artinya ini harus menjadi concern dari pemerintah, para pihak terkait untuk memperhatikan nih gimana nih gaji pokok nggak pernah disesuaikan apa kenaikannya semenjak tahun 2012 begitu.
Oke, riset yang tadi Mas Yoris sampaikan artinya bisa kita jadikan acuan gitu ya kalau sebenarnya kesejahteraan hakim yang diperhatikan secara baik oleh negara itu akan bisa meminimalisir dan juga mengurangi potensi suap yang biasa kejadian begitu. Betul, Is it betul. right gitu Mas Yoris ya? Betul, Mas. Di satu sisi, Mas, perlu juga kita coba tekankan bersama ya bahwa tadi Mas Syarif sempat menyinggung soal integritas ya, aspek Hmm. integritas. Nah, kita juga memang tidak menutup kemungkinan bahwa gaji semakin besar, hakim tidak menimbulkan hakim untuk mendapat suap dan lain sebagainya. Tapi ketika misalkan gaji naik itu pasti ada koherensi terhadap dengan keputusan hakim itu sendiri. Nah, makanya kenapa kita penting untuk mengatur sistem begitu, mengatur sistem di dalam sebuah negara itu bagaimana integritas dari hakim itu. Jadi sebetulnya dua hal yang berbeda ya tuntutan masyarakat tadi bahwa ketika gajinya naik maka dia harus suap itu harus tidak ada. Itu sebetulnya pandangan yang linear juga sebetulnya. Iya. Nah, suap ataupun apa ya penyuapan terhadap hakim itu bisa diminimalisir dengan misalnya perkuat KPK misalnya, perkuat Mhm. kejaksaan misalnya, perkuat kepolisian misalnya, Eh, atur kembali undang-undang tindak pidana korupsi misalnya, undang-undang penyuapan misalnya, atau juga terkait dengan illicit enrichment misalnya, kekayaan yang bertambah secara tidak terduga gitu misalnya, atau undang-undang pencucian uang misalnya. Atau juga misalnya terkait dengan perampasan aset misalnya. Intinya instrumen-instrumen lain yang bisa bekerja agar apa? Agar dia mensupport institusi peradilan ini sendiri. Karena korupsi pun nggak cuma terjadi untuk hakim misalnya, ada pejabat-pejabat lain juga. Artinya bahwa korupsi ini dia berpotensi terjadi terhadap siapa saja yang gajinya mau sebesar apapun gitu. Jadi Mhm. yang perlu diperkuat justru sistemnya yang diciptakan. Nah, yang kita perjuangkan di sini adalah terkait dengan hak kepegawaian dari hakim itu Oke. sendiri. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Yes. Dipisahkan ya bagaimana integriti hakim dan juga hak yang seharusnya hakim terima. Lumayan menarik juga nih Mas Yoris mengenai partisipasi publik begitu. Kalau misalnya melihat di media sosial gitu ya dan juga dari teman-teman Solidaritas Hakim Indonesia ini menggaungkan di media sosial dan respon positif juga muncul ketika akhirnya waktu press release-nya dikeluarkan oleh teman-teman Solidaritas Hakim begitu mengetahui memberitahu bahwa ancaman juga besar diterima oleh para hakim di Indonesia, belum lagi kesehatan mental, beban perkara yang diterima juga 400 perkara dalam 1 tahun, itu juga gede. What kind of public participations yang bisa dilakukan nih untuk bisa mendorong bahwa ini tuh adalah isu yang penting dan publik juga harus menyuarakan, itu yang pertama. Yang kedua nih Mas Yoris, gimana caranya buat ngajak publik akhirnya juga bisa ikut menyuarakan hal ini? Karena banyak yang menganggap ini kayaknya bukan isu penting deh kayak dibandingkan kasus-kasus yang lain yang kita harus bersuara gitu. Ya, ya. Penting sekali, Mas. Menarik karena publik kemudian beberapa tahun belakangan ini kan publik cukup banyak ya perhatiannya kepada institusi yudikatif ya, lembaga peradilan ini sendiri. Kita tahu ada kasus MK gitu kan, Ya, Parman gitu kan, eh, Mahkamah Kakak, Mahkamah Adik gitu kan, yang ya. kemudian membuat citra hakim itu menjadi jatuh gitu. Lalu ketika kemarin misalkan ada putusan, ada MK juga, sorry, dari TUN itu, Tata Usaha Hmm, Negara, itu mau mengeluarkan putusan terkait dengan pencalonan Gibran misalnya kemarin di tanggal 10 Oktober, lalu tiba-tiba hakimnya sakit, lalu kemudian publik menarik kesimpulan bahwa, oh ya hakim sakit lah, kan kemarin udah dinaikin tuh gajinya. Artinya ada ya. apa ya? Ada asumsi-asumsi publik yang kemudian juga media juga berkontribusi dengan berita-berita yang clickbait begitu, Hmm, yang mana menggiring publik pada kesimpulan yang keliru. Nah, padahal sebetulnya kita membutuhkan itu dukungan-dukungan dari publik begitu untuk mempertanyakan sebetulnya ketika lembaga peradilan ini kelihatan dari putusan-putusan yang tidak bagus, yang melukai rasa keadilan kita, ya isu terkait dengan kesejahteraan ini harus menjadi concern kita bersama begitu. Makanya kenapa Solidaritas Hakim Indonesia ini kemudian dia jalan keliling pemangku kepentingan, misalkan dia sudah melakukan audiens di Mahkamah Agung, lalu datang ke Komisi 3 DPR, melakukan audiensi juga dengan DPD, lalu kemudian juga dengan pers, dengan jaringan masyarakat sipil, agar apa? Dia mendapat dukungan publik. Dan ketika dukungan publik ini sudah terkonsolidasi dengan baik, tugas dari media, tugas dari publik kebanyakan, bahkan sekarang kita sudah punya sosial media, adalah kita terus menyuarakanlah kesejahteraan hakim ini sendiri. Karena ya mungkin kemarin kita sudah dengar ya Pak Prabowo telepon langsung di Pak Sufmi Dasko gitu kan di Komisi 3 ketika audiens dengan Komisi 3 sudah dijanjikan akan naik. Tapi persoalannya nggak sederhana itu. Janji politik itu gampang dikumandangkan, tapi pada pelaksanaannya kita tahu sendiri banyak sekali apa ya inisiatif-inisiatif bagus itu mendapat penolakan dari berbagai pihak gitu. Misalkan Kementerian Keuangan bisa saja menolak karena ini beban keuangan negara misalkan. ya. Nah, artinya bahwa
sekalipun pemerintahnya akan datang sudah menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan hakim, kita harus terus mengawal isu ini, karena isu ini bukan hanya soal kesejahteraan hakim per se, bukan hanya soal gaji hakim per se, tapi soal kesejahteraan hakim. Maka goal besarnya adalah revisi PP 94 2012, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan hakim dengan segala jenis fasilitas yang kita berikan kepada hakim melalui apa? Adanya rancangan undang-undang yang bisa disahkan menjadi undang-undang terkait dengan jabatan hakim, termasuk juga dengan jaminan keamanan hakim melalui undang-undang atau rancangan undang-undang yang disusun kemudian disahkan oleh pemerintah dan DPR begitu. Dan kita berharap bahwa publik, media, pers sebagai pilar demokrasi keempat terus menyuarakan isu ini. Dan terima kasih banyak ya kepada The Conversation karena sudah kemudian berinisiatif untuk mengangkat isu ini kepada publik. Dan kita harap bahwa masyarakat banyak bisa terus menyuarakan isu ini, membagikan di sosial media, atau menyuarakan ini dalam forum-forum di mana forum-forum tersebut bisa kemudian memperhatikan isu ini agar kesejahteraan hakim bisa menjadi isu prioritas ke depannya. Nah, it's gonna be my last questions nih Mas Yoris. Gerakan cuti bersama kan sudah diambil di tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2024 ya, kemarin sudah dilakukan gitu. Based on our conversations before we start this recording, sebenarnya teman-teman dari Solidaritas Hakim Indonesia ini sudah melakukan audiensi gitu ya dengan teman-teman CSO juga gitu mengenai isu ini begitu. Nah, pertanyaan saya adalah what's next gitu ya, mungkin bisa di-share. Karena kan nggak mungkin dong isu ini setelah melakukan gerakan cuti bersama, audiensi, dan selesai gitu. Apalagi yang bakal dilakuin sama teman-teman Solidaritas Hakim atau mungkin dari teman-teman IJRS juga gitu. What's next nih, Mas? Ya, makasih Mas Syarif. Jadi IJRS ini sebagai lembaga penelitian dan advokasi kebijakan yang salah satu fokus isunya adalah terkait dengan lembaga peradilan, tentunya akan berdiri di garda terdepan untuk mensupport isu kesejahteraan hakim ini sendiri, baik dalam agenda ke depan ya kita sudah membangun komitmen dengan Solidaritas Hakim Indonesia bersama dengan CSO lain yang concern di isu lembaga peradilan, diantaranya harus merevisi PP 94 tahun 2012 untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang terkait dengan gaji dan tunjangan hakim. Lalu yang kedua, soal kesejahteraan hakim itu sendiri. Baik fasilitas yang dia terima, termasuk nggak hanya itu, tetapi soal status jabatan, apakah dia PNS, apakah dia pejabat negara, atau diatur secara khusus di dalam jabatan hakim, gitu, rancangan undang jabatan hakim yang menyatakan bahwa ya hakim, dan dia juga punya hak kepegawaian yang melekat di dalamnya yang dikelola oleh Mahkamah Agung, baik terkait dengan mutasi, rotasi, promosi, termasuk juga dengan bentuk-bentuk manajemen kepegawaian itu diatur secara terpisah dan tidak disamakan dengan PNS begitu. Nah, itu yang kedua terkait dengan rancangan undang jabatan hakim. Lalu yang ketiga soal keamanan hakim itu sendiri. Perlu ada rancangan undang-undang terkait dengan keamanan hakim yang menjamin kepastian bagi keamanan hakim ketika dia bertugas secara dinas maupun di luar kedinasan, termasuk juga dengan fasilitas-fasilitas yang dia terima. Nah, lalu sebetulnya Mas, sebagai CSO juga kita mencoba menarik titik temu dengan para hakim ini sendiri begitu. Ketika misalkan hakim itu diberikan hak untuk dia mengambil cutinya untuk menyuarakan pendapatnya, artinya bahwa ke depannya guru honorer, profesi-profesi yang lain, bahkan masyarakat secara umum ketika berdemonstrasi untuk menuntut keadilan, nggak cuma soal hak kepegawaian, tapi lebih dari itu hakim harus bisa mendengar di dalam di dalam putusan-putusannya dia. Karena apa? Ketika misalkan pemerintah dan DPR itu sudah ngaco, melahirkan regulasi-regulasi yang sudah ngaco, hakim ini ada di garda terakhir yang akan memutus bahwa putusan pemerintah, bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu sudah melukai melukai rasa keadilan kita bersama, maka hakim harus punya tanggung jawab untuk memutus sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam hakim itu sendiri. Karena apa? Karena hakim sudah mengalami bahwa rasa keadilan dia dilukai dengan peraturan yang enggak memihak kepada hak kepegawaian mereka, maka ke depannya para hakim ini sendiri ketika mengeluarkan putusan, dia harus mempertimbangkan bahwa dia pernah mengalami peristiwa yang sama ketika tidak diperhatikan kesejahteraannya, maka hak-hak warga negara harus diperhatikan ke depannya, partisipasi publik harus diperhatikan ke depannya, orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia, orang-orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang layak, harus diperhatikan ke depannya melalui putusan-putusan pengadilan yang akan dia keluarkan ke depannya. Seperti itu, Mas Syarif. So, kalau misalnya saya bisa rangkum obrolan ini ya, Mas Yoris gitu, ini bukan cuma soal berapa yang akan diterima hakim pada akhirnya gitu, kalaupun memang nanti ada revisi peraturan
yang lama gitu dan akhirnya muncul peraturan hasil revisian bukan cuma soal uangnya saja tapi kesejahteraan hakim yang nantinya itu juga akan berdampak terhadap kualitas eh, kualitas persidangan di Indonesia, kualitas hukum di Indonesia juga karena memang ini hakim-hakim inilah yang nantinya itu akan mengambil keputusan dalam sebuah persidangan gitu ya Mas Yoris ya. Betul, betul, Mas. Oke, well, it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Mas Yoris Wutun dari IJRS, thank you so much sudah menyempatkan waktu buat ngobrol kali ini, Mas Yoris. Terima kasih juga, terima kasih banyak Mas Syarif dan teman-teman The Conversation yang sudah mengadakan podcast ini. Sukses untuk perjuangan kita bersama. Amin, amin, amin. Semoga lancar semua apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman Solidaritas Hakim Indonesia dan juga para hakim luar sana. Semangat, semoga apa yang diinginkan segera tercapai dan akhirnya bisa membuat kualitas hukum di Indonesia jadi makin lebih baik lagi, right? Well, kalau begitu waktunya saya pamit. Kalau misalnya teman-teman Sobat Isi ID lagi dengerin sekarang gitu ya, pengen tahu berita-berita terupdate dari The Conversation Indonesia, you can check our social media. Don't forget to follow The Conversation IDN. Kita ada di Instagram, kita ada di Twitter, kita ada di TikTok juga. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, The Conversation Indonesia. Cari di kolom search dan subscribe. Dan kalau misalnya emang pengen dengerin podcast ini via Spotify dan juga YouTube Music, tinggal cari Suara Akademia. Itu langsung di follow dan kasih rating sesuai dengan preference kamu gitu ya. Kalau emang bagus kasih 5, kalau emang nggak suka kasih 1. Dan ada fitur kolom komen di Spotify. Kalau misalnya emang ada pendapat yang pengen kamu sampaikan, langsung aja tulis di kolom komen ya. My name is Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode Sobat Isi ID. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.